tapi sakitnya agak aneh. Nah, sakitnya Rasulullah itu radi aneh, buatan sakit panas atau sakit yang kados batuk pilek buatan. Tapi Rasulullah itu merasakan beliau itu melakukan sesuatu tetapi merasa tidak melakukan sesuatu. Jadi rasanya badannya kayak dikendalikan oleh orang lain. Jadi kayak dikendalikan oleh makhluk lain, gitu kan? Rasulullah mau gak enak semua badanku, gitu kata Rasulullah. Rasulullah ini istirahat. Pada saat itu istri-istrinya beliau juga beliau tidak mau ditunggu sama istri-istrinya, benar-benar mau sendiri. Lalu beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong sembuhkan penyakit saya ini. Entah ini penyakit apa saya tidak tahu. Pusing Rasulullah. Ini kenapa? Kok saya tuh kayak melakukan sesuatu tanpa sadar, maka dengan disadari. Entah kenapa, kemana, gitu kan? Entah kadang melakukan sesuatu kesalahan, itu juga bukan kehendak Rasulullah. Nah pada saat itu akhirnya ada dua malaikat turun, tapi di situ bukan dijelaskan malaikat siapa sama malaikat siapa bukan. Hanya dua malaikat turun karena pada saat itu Rasulullah sare. Satunya malaikat berada di sebelah kepalanya Rasulullah, yang satunya berada di kaki Rasulullah, adep-adepan. Apa kan? Malaikat yang berada di kaki Rasulullah itu bertanya kepada malaikat yang ada di kepalanya Rasulullah. Tanya, malaikat, gitu kan? Ini Rasulullah kenapa? Gitu. Rasulullah kok kayaknya murung, sedih, gitu. Rasulullah malaikat yang berada di kepalanya Rasulullah kok ketika mustaqanya Rasulullah ketika ini Rasulullah sedang sakit, tapi sakitnya tidak biasa. Nah sakitnya kenapa? Ini bukan sakit yang seperti yang diturunkan sama Allah, gitu bukan. Tetapi sakit yang diguna oleh orang lain, orang yang hasut. Pada saat itu siapa? Bagaimana? Padahal Rasulullah itu adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah. Kok bisa? Gitu. Kadang kalau kita, makanya Rasulullah aja bisa ditenun, bisa di itu kan, bisa di santet atau apa. Apalagi kita yang sebagai manusia biasa. Pada saat itu malaikatnya bingung, yang sebelah, yang bawah ini bingung. Kok bisa ya? Gimana caranya? Lah, ada seseorang dukun. Kalau di Indonesia namanya dukun ya. Kalau di sana namanya apa ya? Bukan tabib sih, kayak bukan peramal. Ya pokoknya gitulah, kayak dukun. Dukunnya itu bernama Labib Al-Aqsam. Nah, namanya Labib Al-Aqsam. Itu dia selalu bawa tongkat, yang tongkatnya di situ ada kayak naganya di atas. Naga yang keluarin api, gitu kan. Dia ternyata disuruh sama orang pada saat itu yang hasut sama Rasulullah, yang saking Rasulullah kan banyak musuhnya ya. Rasulullah banyak musuhnya. Pada saat itu Labib gitu. Saya kasih uang 3 dinar. 3 dinar kalau sekarang itu sekitar 20 jutaan. Ya, sekitar segituan lah. Dinar itu mata uang paling besar. Terus pada saat itu dikasih uang, lalu Labib pun melakukan perintahnya raja tersebut. Pada saat itu dia menyuruh seorang anak kecil yang ada di dalamnya Rasulullah. Jadi di dalamnya Rasulullah itu ada anak kecil yang dia tuh biasanya membersihkan kamarnya Rasulullah, merapikan, tapi masih kecil, gitu kan? Terus pada saat itu anak kecil itu dipanggil sama Labib. Sini. Ada apa? Namanya anak kecil ya, masih polos, bahkan karena sama kan. Terus habis itu dibilangin sama Labib, dibisiki, tolong dukunno sisirnya Rasulullah. Tolong ambilkan sisirnya Rasulullah. Sisirnya Rasulullah pada saat itu terdapat 3 helai rambutnya Rasulullah, agak rontok gitu kan. Akhirnya diambil sama namanya anak kecil, nggak tahu apa-apa. Diambil sama dia, dikasihkan ke Labib. Terus si Labib akhirnya terima kasih, gitu. Dikasih uang anak kecil itu. Namanya anak kecil dikasih uang ya suka ya. Terus habis itu niku dibetul tengene gedionge Labib, dibawa ke sana, terus dibutel, dicampur sama
apa namanya itu, kurma. Jadi segobol kurma yang udah kering, segobol kurma yang udah kering itu dijadikan satu sama rambutnya Rasulullah, terus apa namanya, diperban, apa ya, dibalut pakai kain warnanya coklat, bukan putih, pakai kain coklat itu, terus ditali 1, 2, ada 11 tali, ada 11 tali yang menutupi guna-guna tersebut. Akan pakai. Terus setelah itu si malaikat tadi ditanya, balik ke malaikat lagi, kok bisa ya, caranya gimana? Terus si malaikat, nanti kamu pasti akan tahu gitu kan, nanti kamu pasti akan tahu gimana. Terus malaikat tersebut Rasulullah pada saat itu ngelilir, ada malaikat sempat tidur sebenarnya sebelum beliau ngelilir itu, sebelumnya wudu itu sudah dengar suaranya seperti itu. Akhirnya suatu saat Rasulullah bilang kepada beberapa sahabat, ya sahabat gitu kan, tolong, minta tolong boleh gitu kan, minta tolong apa ya Rasulullah, itu di sumur saya di sebelahnya itu ada sebuah sumur namanya sumur Zumar. Nah di situ ada sumur yang di situ biasanya dipakai mandi Rasulullah, dipakai minum Rasulullah pada saat itu kan. Ini sumurnya dikuras Rasulullah, padahal sumur kan dalam ya, sumurnya dalam. Akhirnya dikuras beneran, diambil 1 kali, warnanya bukan putih, bukan jernih, bukan apa, warnanya merah, kecoklatan. Merahnya tuh merah pekat kayak apa, darah yang itu gitu, merah pekat. Pada saat itu diambil, loh kok bisa gitu kan, kok warnanya seperti ya Rasulullah. Loh Rasulullah juga kaget, saya kalau minum ya warnanya jernih kok gitu, saya mandi juga warnanya jernih ya baru ini gitu kan. Pada saat itu terus si sahabat murah sampai bersih. Lucunya ini label ini kapak masukkan ini apa namanya tadi, kurma tadi, gula-gulanya dimasukkan ke dalam itu sumber apa gitu loh. Itu di bawah sendiri ada bongkahan bongkahan batu gitu besar, di bawahnya itu ada kain tersebut warnanya coklat. Itu sampai berapa bulan gitu Rasulullah itu sakit kayak gitu, baru ketahuan kayak gitu. Akhirnya diambil sama sahabat, ini apa ya Rasulullah gitu kan, rambutnya Rasulullah masih ada. Biasanya kan kalau kayak gitu kadang keter atau gimana gitu kan, itu buat masih ada, masih kormanya masih ada gitu, masih terbungkus rapi. Akhirnya dibuka satu persatu, talinya tersebut ada 11. Habis itu dibakar. Sebelum dibakar dibacakan doa-doa dari Rasulullah gitu kan. Terus nonton karena dapat petunjuk seperti itu, Rasulullah akhirnya bingung, ya Allah bagaimana ini kenapa banyak sekali tenun yang masuk ke dalam tubuh saya, atau ini saya harus berdoa apa? Akhirnya Rasulullah kan doa-doa apa yang telah diturunkan sama Allah, yaitu yang dibuat doa gitu. Akhirnya Allah menurunkan dua surat Al-Falaq dan An-Nas. Surat Al-Falaq ada berapa ayat? Falaq itu 5. Ada berapa Ibu? Ada 6. Ini baca. Coba yuk dibaca bareng-bareng surat Al-Falaq aku sampai 6. Kau ngomong ya Ibu ya, coba ya Lamakan lagi 5 sama 6. 5 tambah 6 berapa? 11. Sesuai dengan tali yang ada di rambut guna tadi. Itu talinya ada 11. Allah menurunkan 11 yang ngantuk, cuma di satu-satu, ada yang Al-Falaq, ada yang An-Nas. Jadi kalau baca surat Al-Falaq kalau bisa lanjutkan lagi. Makanya itu disebut dengan mu'awwidatan atau baca sendiri-sendiri. Dua tali yang bisa mengikat atau akhirnya Rasulullah pun dengan doa-doa yang biasa beliau ucapkan, beliau doakan, itu sudah tidak dipakai. Akhirnya Allah itu ngendikan, udah pakai Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas, cukup itu saja. Insya Allah semuanya sudah pergi gitu.
Karena kalau kita lihat al-falaq itu kan apa artinya falaq? Yata'awwaduna minal jinni wa ainul insan, gitu kan? Yata'awwaduna artinya berlindunglah kami semua dari gangguan jin dan wa ainul insan dan dari mata-matanya manusia. Maksudnya gimana? Makanya ada yang namanya penyakit ain. Mungkin pernah dengar deh, penyakit ain itu kadang ketika kita punya sesuatu yang bagus, ini bukan cuma penghinaan. Maksudnya ketika ada seorang terus iri, terus akhirnya kita sakit, atau bahkan dia pakai pujian saja. Maksudnya kita punya anak semuanya, anaknya digendong sama orang lain, atau anak putra kita cantik ganteng, orang lain menyebutkan dia dengan wah ganteng ya, wah mancung ya, wah matanya bagus ya, namanya kayak gitu. Walaupun itu pujian, ketika anak tersebut menangis, berarti di dalam hati tersebut terdapat masuk atau iri. Kok ganteng ya? Gitu. Kecuali kalau itu ditambahi dengan Masya Allah, ganteng ya. Gitu. Berarti itu mengembalikan ciptaannya kepada Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Gitu. Tapi kalau dia cuma bilang, oh, ganteng, wah ganteng nih, wah pintar nih, itu pernah ada kejadian. Ada anak kecil, dia dibilang karena matanya bagus, karena biru, kan belolok-belolok ya. Ada orang yang mengatakan pada itu putranya Habaib. Itu ada satu orang yang bilang, anu ya, Bim ya, matanya bagus ya. Cuma gak dikasih Masya Allah atau gimana gitu kan. Akhirnya besoknya anaknya panas, ngapunten matanya ini merah yang keluar sampai keluar apa namanya ini loh, blobok ini loh, keluar terus merah sampai ngapunten agak beda. Pernah ada, ini saya tahu ini sampai nanti kenapa anak saya gitu disembuhkan, jadi kasih obat beberapa kali. Ternyata pada saat itu diingat lagi sama Habib itu. Saya dengar, wah, kok gara-gara di ngapunten, akhirnya dia ada orang yang bilang ya dipuji gitu sama si orang lain gitu. Sebenarnya niatnya memuji, cuman kalau kita memujinya tidak mengembalikan pujian tersebut kepada Allah, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Makanya ada kata-kata al-ainul haq. Jadi ain itu sebenarnya benar-benar ada. Kadang kita itu enggak, kita sendiri kadang mengabaikan, wah apa sih gitu, ain itu apa, atau apa tenun, terus apa santet itu enggak ada gitu. Kadang kita ada terbesit gitu, sebenarnya ada kan? Namun saya sendiri itu juga artinya manusia ya, artinya manusia. Jadi gangguan itu bukan hanya dari jin, setan, iblis, bukan, tapi juga ada gangguan dari manusia. Dari apa? Termasuk kita usir sama teman kita, dijibiti temannya, dicokoti temannya gitu. Itu juga gangguan, tapi dalam bentuk fisik. Tetapi yang dimaksud dalam surat An-Nas itu tentang gangguan batinnya. Entah bisa sakit, maupun bisa juga menjadi kematian. Jadi jangan sampai, semoga kita terhindar dari segala hal-hal yang buruk. Dari santet, dari tentu, dari yang lain sebagainya. Dan juga kita meninggal dalam keadaan khusnul khotimah. Kalau kita syahid gitu